Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalla. Rabbi srohli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fahman. Amin. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah, pagi ini kita dikasih kesempatan untuk belajar kembali Bu ya. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pagi hari ini kita melanjutkan materi sorof kita. Kemarin sebelumnya kita sudah membahas fi'il mudhari ya, fi'il mudhari yang mabni, yaitu ketika bersambung dengan, kapan fi'il mudhari mabni? Mudhari itu kan sebagian besarnya mu'rab ya. Dia mabni apabila bertemu dengan nun niswah, yaitu pada domir hunna dan antunna. Kemudian bertemu dengan apa lagi dia mabni? Nun taukid. Tapi nun taukid tidak semuanya mabni ya. Yang mabni hanya yang bersambung langsung, yaitu yang diakhiri dengan huruf asli. Ada di domir wa, ya, anta, ana, nahnu. Kemudian untuk nun yang bersambung dengan nun taukid sakilah, nun yang tasdid, itu semua tasrifan domir bisa disambung. Tapi kalau yang nun taukid khafifah itu tidak semua ya, tidak semua bisa ditasrif. Semua domir bisa disambung dengan nun taukid khafifah. Yang tidak bisa bersambung adalah yang menunjukkan jumlah dua dan jamak muannas salim, yaitu yang bertemu dengan nun niswah ya. Pengecualiannya itu, semoga catatannya sudah lengkap, sudah menulis dengan lengkap. Kita belum buka, kita buka dulu. Nabda darsana bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Bu belum kita buka? Belum mulai. Itu yang pertama itu anta, yang bawahnya Antuma. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Ya, ibu-ibu ini ibu-ibu ini domirnya kita pakai hanya mukhotob saja, yaitu yang menunjukkan lawan bicara. Anta, satu orang laki-laki. Antuma, dua orang. Antum, tiga orang laki-laki. Anti, satu orang perempuan. Antuma, dua orang perempuan. Ini sama ya, antuma laki-laki dan perempuan sama. Kemudian terakhir ada antun, nah jamak perempuan. Jadi ini untuk pihak kedua semua yang kita sebut istilahnya dengan mukhotob. Karena apa yang kita pelajari sekarang adalah babnya fi'il amr. Pembahasan kita di fi'il amr. Fi'il amr nanti untuk tasrifnya ada di 6 domir, yaitu domir mukhotob, domir untuk lawan bicara. Ada 6, mulai dari anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Jadi tidak ada di ghaib, tidak ada juga di mutakallim. Nah, pembahasan kita hari ini mengenai fi'il amr, yang mana fi'il amr itu kategorinya mabni seperti fi'il madhi. Kita dulu pernah bahas ya, fi'il madhi itu mabni. Nah, fi'il amr juga kategorinya mabni. Jadi fi'il itu sebagian besarnya mabni. Yang mu'rab hanya ada di fi'il mudhari'. Itu pun tidak semua. Ya, kalau fi'il amr dia kategorinya mabni. Nah, ini kita bahas dulu ya. Untuk mengetahui fi'il amr, kita harus tahu fi'il mudhari'. Jadi kuncinya fi'il amr itu ada di fi'il mudhari'. Karena kalau kita sudah tahu fi'il mudhari', merubah ke fi'il amr itu mudah. Mudahnya kenapa? Yaitu harokat yang ada di fi'il mudhari' nanti tidak berubah. Yang berubah hanya di huruf terakhir. Patokannya itu. Lalu bagaimana cara kita merubah mudhari' ke amr? Proses yang pertama adalah huruf mudhara'ah yang dihilangkan. Kenapa huruf mudhara'ah dihilangkan? Karena kan ini huruf yang menjadi ciri fi'il mudhari', otomatis di fi'il amr tidak boleh
ada, harus dihilangkan. Contoh dari kata tansuru, ketika huruf mudharaah yaitu huruf pertama yang menjadi ciri fi'il mudhari, di sini semua diawali dengan huruf ta karena berkaitan dengan mukhathab. Lawan bicara, ciri fi'il mudhari'nya semua pakai huruf ta. Dan ketika kita ingin rubah ke amar, prosesnya huruf ta dibuang, dihilangkan. Maka nanti yang ada tersisa adalah huruf nun, shad dan ra. Harokat jangan dirubah, disamakan. Kalau di mudhari nunnya sukun, amar juga ikut sukun. Kalau shadnya dhamma, di amar juga ikut dhamma. Yang dirubah hanya terakhir jadi sukun. Nah, ini tanda binanya. Jadi fi'il amr mabninya dengan apa? Untuk dhamir anta mabni dengan sukun. Mabniyun alas sukun. Nah, ketika huruf mudharaahnya kita buang, ternyata diawali dengan huruf yang sukun, maka kita butuh bantuan huruf lain untuk bisa membacanya. Huruf bantuan yang digunakan adalah hamzah. Ya, dan untuk 3 huruf hamzahnya hamzah wasol, yaitu yang kalau di depan bisa dibaca tapi kalau di tengah tidak terbaca ya. Kemudian untuk hamzahnya sendiri nanti kemungkinan akan punya 2 harokat ya, kemungkinannya untuk yang 3 huruf. Bab kita sekarang 3 huruf. Asal katanya kan nasoro. Ya, asal katanya nasoro, 3 huruf. Untuk yang 3 huruf akan memiliki kemungkinan hamzahnya antara dhamma atau kasroh. 2 kemungkinan ini. Kapan pakai dhamma? Kalau ain fi'il huruf yang tengah. Nasoro huruf pertama fa, ya, huruf nun, huruf keduanya shad yang kita sebut istilahnya dengan ain. Kemudian huruf ketiga kita sebut dengan lam, yaitu di sini huruf ro. Patokannya di mana? Di ainnya. Berarti kalau sekarang patokannya adalah di huruf shadnya, di huruf tengah ya. Kalau ain fiilnya seperti nasoro unsur, ain fiilnya kan shad ya Bu ya, berharokat dhamma. Kalau dhamma berarti hamzahnya ikut dhamma, maka menjadi unsur. Nah, nanti kalau ain fiilnya kapan pakai kasroh? Kasroh kalau ain fiilnya fathah atau kasroh, 2 ini ya. Jadi nanti cara ngingetnya mudahnya antara 2 domah atau kasroh. Kalau domah berarti hamzahnya domah, selain domah kasroh ya, selain domah kasroh. Hasrokatnya kan tinggal 2 tuh, tinggal fathah atau kasroh ya. Jadi pokoknya selain domah dikasrohkan. Ini untuk khusus 3 huruf kaidahnya ya. Sudah bisa dipahami prosesnya? Penambahan hamzah ini hanya saat tidak bisa dibaca ya, diawali dengan huruf sukun. Kalau setelah dibuang huruf mudharaah ternyata berharokat, maka nggak usah ditambahkan hamzah. Jadi nggak semua fi'il mudhari punya huruf hamzah di depan. Karena huruf hamzah di depan itu cuma tambahan saja. Saat dibuang huruf mudharaah ternyata yang muncul sukun, akhirnya tidak bisa dibaca, maka dibutuh bantuan huruf hamzah ya. Kalau di awal sudah domah, kita gampang, semuanya langsung domah. Prosesnya kan nanti sama, dibuang mudharaah, nun, sukun, shad, domah. Hamzahnya semua domah ya. Nah, langsung kita kasih dulu hamzahnya semua menggunakan domah. Dan untuk 3 huruf ibu-ibu hamzahnya jangan dikasih ro'susod, jangan dikasih tanda seperti ini, ro'sul ain, jangan dikasih tanda ro'sul ain. Jadi hamzahnya polos aja seperti ini ya. Ini kalau di mushaf Indonesia seperti ini, tanpa dobat, tanpa tanda baca. Tapi kalau di mushaf Madinah nanti tandanya pakai ro'su sod. Ya. Dobat, ada dobatnya. Kalau di mushaf Indonesia tidak ada. Jadi jangan dikasih tanda hamzah kecil ini ya. Jangan dikasih ro'sul ain untuk yang 3 huruf. Ini sudah hamzahnya domah semua, seragam ya. Kalau di awal sudah domah berarti ke bawah domah ya. Jangan dirubah-rubah.
sama. Kalau di awal sudah doma, sampai ke terakhir juga doma. Kemudian prosesnya tadi, nunnya sukun, sodnya doma, roknya fathah, alif ya, ada tambahan alif. Nah, untuk yang berakhiran di amr, berakhiran alif, nun, wawu, nun, ya, nun, semua nunnya ini kita hilangkan. Nunnya kita buang. Maka tansurani ada yang hilang, yaitu apa? Huruf nun. Maka tinggal unsuro, selesai. Ya. Jadi kalau jadi tanda binanya tadi kan fi'il amr itu mabni ya. Tanda binanya mana? Tanda binanya ini. Dibuangnya huruf nun. Ya. Yang merah tanda bina ya. Maaf agak beda dengan yang kemarin. Tapi di video juga nggak kelihatan kan ya warnanya ya. Ya. Jadi untuk yang anta tanda binanya mabniun ala sukun. Ya, jadi dia tetap bentuk dia seperti ini ya, pakai sukun. Untuk yang antuma berakhiran dengan alif nun, maka tanda binanya adalah dengan dibuangnya huruf nun. Mabniun ala hadfi nun. Mabninya dengan dibuangnya huruf nun. Kita lanjut Bu ya. Kemudian antum, nunnya sama sukun ya, sodnya doma, roknya doma, ada wawu dan ada nun. Maka ada yang kita buang, yaitu huruf nun. Ini nanti sama menjadi tanda apa namanya tadi? Tanda bina ya. Jadi mabniun ala hadfin nun. Mabninya dibuang huruf nun. Kemudian pengkhususan untuk wawu, setelah dibuang nun selalu kita tambahkan apa? Alif ya. Namanya alif fariqoh atau alif mutlaqoh. Alif yang mengiringi wawul jamaah ya, untuk membedakan kalau wawu ini adalah wawul jamaah. Khusus untuk wawu saja selalu kita tambahkan dengan alif kalau dia menunjukkan jamak. Lanjut ya. Tansurina, nunnya sukun, sodnya doma, roknya kasroh, ada huruf iya dan ada huruf nun. Berarti ada yang dibuang, yaitu huruf nunnya. Berarti untuk domir anti tanda binanya juga sama, yaitu mabniun ala hadfin nun. Nanti saya tulis ya istilahnya ya. Kemudian tansurani, nunnya sukun, sod sama doma, roknya roknya fathah, ada alif dan nun. Nunnya juga dibuang ya, karena kenapa dibuang? Karena ada alif dan nun. Sebelumnya ada alifnya. Ibu-ibu, jadi kenapa huruf nun ini dibuang? Karena sebelumnya ada alif, sebelumnya ada wawu, sebelumnya ada ya. Yang dibuang yang sebelumnya 3 huruf itu ya. Tapi kalau sebelumnya bukan 3 huruf itu, contohnya tansurna, nunnya sukun, sod doma, roknya sukun, ada nun. Sebelum nun, nunnya kita buang nggak? Enggak, karena sebelum nun bukan alif, bukan wawu, bukan ya, ini masih huruf asli. Ya, jadi lalu tanda binanya di mana? Tanda binanya ada di sukun. Tanda binanya ada di sukun. Nunnya itu nanti fa'il ya, pelaku. Ya. Jadi kalau kita i'rab unsur ini fi'il amr mabniun ala sukun. Unsura fi'il amr mabniun ala hazfin nun. Unsuru sama fi'il amr mabniun ala hazfin nun. Unsuri fi'il amr mabniun ala hazfin nun. Unsura mabniun ala hazfin nun. Unsurna mabniun ala sukun. Tanda yang merah ya. Saya tulis di sini biar ibu-ibu ingat. Yang anta mabniun alas sukun. Ya. Mabniun alas sukuni. Unsura
Mabniun ala hazfin nun. Ibu-ibu, hazfi artinya dihapus atau dibuang. Dihapus atau dibuang ya. Mabniun ala hazfin nun. Unsuru sama, saya tulis seperti ini aja Bu ya. Unsuri juga sama. Unsura juga sama. Unsurna mabniun ala sukun. Misalnya? Ya. Tapi kalau misalkan Iya Bu. misalkan waktu apa namanya mudorenya itu dia fathah sama kasroh tadinya gitu ya. Itu maka di amarnya itu doma atau kasroh gitu. Yang mana ini Bu? Ya. Kalau ain fiilnya doma, Doma atau hamzah tambahannya atau kasroh. fathah atau kasroh selalu kasroh. Itu pasti ya Ustaz? Itu pasti. Teori pasti. Ya. Jadi untuk yang aslinya 3 huruf, teori pastinya kalau diawali dengan sukun, setelah dibuang huruf mudhari'ah diawali dengan sukun, alifnya cuma punya 2 kemungkinan. Domah atau kasroh. Hamzahnya hamzah ya, hamzahnya punya 2 kemungkinan antara domah atau kasroh. Nanti untuk gampang ingatnya, kalau tengahnya domah, hamzahnya domah. Selain domah, kasroh. Biar nggak bingung fathah atau kasroh gitu ya. Pokoknya selain domah pakai kasroh sudah. Mungkin ada contoh, itu kan nasara unsur. Kalau seperti yang i itu mungkin seperti ifkil. Boleh, contohnya. Nanti ya sebentar ya. Yang contoh ya. Sebagai contoh saja ya. Contoh yang i dari yagsilu. Yagsilu, ainnya kan kasroh, dibuang ya-nya dulu, maka tersisa ghain sukun, sin kasroh, lam sukun. Kalau ininya bukan domah dan diawali dengan sukun, hamzahnya kasroh, jadi isil ya. Contoh yaftahu, membuka. Yaftahu dibuang mudhari'ah, tersisa fa sukun, taknya fathah, haknya kita sukunkan. Gak bisa dibacakan karena diawali sukun, langsung saja hamzah, dan tengahnya bukan domah, kasroh, langsung iftah gitu caranya. Tapi itu hanya kalau diawali dengan sukun ya. Kalau nanti tidak diawali dengan sukun, berarti nggak usah ditambahkan, sudah langsung terbentuk fiil amr. Kasroh. Jadi cuma punya 2 kemungkinan saja. Karena untuk yang hamzahnya fathah itu nanti ciri yang asalnya 4 huruf, gitu. Ya. Ayo silakan, ada yang mau ditanyakan dulu. Kenapa? Ini hanya untuk 3 huruf. U dan I khusus 3 huruf. Aslinya 3 huruf. Oke, silakan, ada yang mau ditanyakan lagi. Yang fi'il amr nanti di hari Sabtu pertemuan selanjutnya itu membahasnya tentang perubahan mudhari ke fi'il amr. Nanti ada banyak caranya, kaidahnya. Berapa? Ayo silakan Bu, ada yang mau ditanya dulu. Perubahan dari mudhari ke amr. Ayo yang mana biar saya jelaskan ulang. Kuncinya saya ulang ya. Kunci fi'il amr ada di fi'il mudhari. Kenapa? Karena nanti huruf dan harokatnya sama ya. Proses pertama adalah huruf mudhari'ah. Huruf mudhari'ah apa sih? Huruf yang ada di depan ini yang menjadi ciri fi'il mudhari, semuanya kita buang. Karena di sini menunjukkan lawan bicara, berarti semua huruf tadi depan kita buang. Ketika kita buang, nanti akan muncul yang pertama adalah huruf nun sukun ya.
Karena diawali dengan huruf yang sukun, nggak bisa dibaca, kita butuh tambahan hamzah, butuh bantuan untuk bisa dibaca. Hamzah bantuannya ini kalau berasal dari 3 huruf nanti punya 2 kemungkinan aja. Hamzahnya bisa jadi berharokat dhamma atau bisa jadi berharokat kasroh seperti yang contoh di bawah ini. Kapan pakai dhamma? Pakai dhamma kalau huruf yang tengah dhamma. Nanti kalau huruf tengahnya bukan dhamma berarti kasroh. Bukan dhamma itu kan berarti antara fathah dan kasroh. Maka hamzahnya nanti pakai kasroh. Contoh yagsilu artinya mencuci. Kita buang huruf mudharahnya ya, diawali dengan goin sukun. Sinnya sama kasroh, terakhir kita sukunkan. Huruf tengahnya kan sin ya, ainnya kasroh. Hamzahnya berarti kasroh. Kemudian yaftahu membuka, dibuang huruf mudharah ya, diawali dengan fa sukun. Kemudian huruf tengahnya, huruf ta-nya sama fathah, terakhir di sukun. Nah, huruf tengahnya kan fathah ya. Fathah berarti bukan dhamma. Kalau bukan dhamma berarti tambahkan hamzahnya kasroh. Maka terbentuklah fiil amr. Tapi ini domir anta. Lalu bagaimana dengan antuma, antum, anti, dan antuma? Untuk antuma, antum, anti, antuma karena dia memiliki unsur akhiran di fi'il mudhari'nya, memiliki unsur akhiran alif, nun, wawu, nun, ya, nun. Ya, ini alif nun lagi. Nah, yang memiliki akhiran dengan unsur alif, nun, wawu, nun, ya, nun, alif, nun. Nunnya kita buang. Di fi'il amr kita buang nunnya, jangan diikutkan. Nah, kemudian kekhususan untuk wawu selalu tambahkan alif. Kalau yang lain tetap tansurah, ro-nya tetap ya, ada alifnya. Tansuru tetap tapi ada tambahan alif, ini kekhususan. Kalau yang lain sama saja. Tansuri, nata unsuri, yang dibuang hanya nun. Tansuroni unsuro, yang dibuang nun. Adapun untuk yang antuna, antuna ini dia selalu mabni dengan sukun. Kenapa antuna selalu mabni dengan sukun? Karena bersambung dengan nun niswah. Ya, semua fiil yang bersambung dengan nun niswah akan selalu mabni dengan sukun. Jadi dia nanti nggak ada perubahan, belakangnya sama persis Bu ya, antuna. Yang berubah hanya huruf taknya dibuang. Yang lain sama, nunnya sukun, sodnya doma, ro-nya sukun, nunnya fathah, sama persis. Tapi karena huruf mudharah dibuang, munculnya huruf sukun, maka kita tambahkan dengan hamzah. Nah, sampai sini dihilangkan, tapi yang berakhiran alif. Apa yang sebelumnya alif, sebelumnya waw, sebelumnya ya. Ada pada antuma, antum, anti. Bunyinya nanti jadi bunyinya jadi ini Bu. Ini wujudnya, ini prosesnya, ya. Ini saya tulis, ini proses. Ini prosesnya. Nah ini hasilnya. Anta unsur, antuma unsuro, antum unsuru, anti unsuri, antuma unsuro, antunna unsurna. Gitu. Ya, prosesnya dulu. Sudah sampai sini? Ada yang mau ditanyakan dulu? Ayo silakan. Perubahan mudhari ke amr. Belum ya? Kita lanjut dulu ya penjelasannya. Nah, tadi kita sudah dapat fi'il amr ya. Fi'il amr itu selalu mabni. Lalu fi'il amr juga bisa kita sambungkan dengan nun taukid, baik sakilah ataupun khafifah ya. Yang fungsinya sama seperti di fi'il mudhari sebagai penegas. Yang sakilah yang pakai tasdid, yang khafifah yang bentuknya sukun. Ya.
Cara perubahannya bagaimana? Cara perubahannya nanti untuk yang domir anta dari sukun berubah jadi fathah. Ya. Yang anta dari sukun berubah jadi fathah. Gimana? Bisa dipahami? Fahimtuna? Yang sukun berubah jadi fathah karena nanti mabninya dengan apa? Mabniun alal fathi. Ini saya tulis di sini ya tanda binanya. Tanda binanya mabniun alal fathi. Ibu-ibu untuk buku kita dia disebutnya mabni dengan fathah. Tapi nanti kalau kita baca di buku nahwu lain, contohnya di buku Ajurumiyah itu mabninya tetap dengan sukun. Tapi harokat fathah penyesuaian. Tapi kita ikuti yang buku kita ya. Mabninya dengan fathah. Jadi hanya domir anta saja yang berubah. Mabni dengan fathah. Untuk yang lain nanti tetap bu. Unsuro tinggal tambahkan nun taukid. Ibu-ibu masih ingat nggak sebelumnya untuk nun taukid? Nun taukid itu kan berharokatnya fathah. Tapi kalau sebelumnya ada huruf alif, baik itu alif menunjukkan jumlah 2 atau alif yang memisahkan nun niswah dengan nun taukid, maka nunnya jadi berubah pakai kasroh. Ini yang sebelumnya. Nah ini dari unsuro maka menjadi unsuroni. Ini yang agak berbeda ya. Yang agak berbeda, nunnya jadi kasroh harokatnya. Sama persis nggak bu? Unsuro, unsuroni. Prosesnya tinggal ditambahkan nun taukidnya ya. Unsuru kita sudah belajar. Ini boleh saya hapus? Ya. Biar dapat proses atau prosesnya di sini. Gak apa-apa. Ternyata kurang. Pak Man tulisnya kurang panjang ya. Oh ini saya hapus, nanti tanda binanya saya tuliskan di sini. Gimana ya? Saya sekarang ya ibunya. Sudah. Prosesnya untuk yang unsur nun taukid bu ya. Baik, nun taukid sekarang proses untuk yang sakilah dulu. Dari unsur ibu-ibu kalau ditambahkan nun tasdid langsung bisa dibaca nggak bisa dibaca. Maka kenapa ada yang mengatakan mabninya tetap dengan sukun, fathah ini hanya untuk penyesuaian. Tapi kalau di buku kita fathah ini menjadi tanda bina ya. Jadi dari doma berubah jadi fathah. Dari unsur menjadi unsuronna. Nanti yang nun khafifah juga sama. Unsur, unsuron. Tinggal ditambahkan saja nun sukun. Ya, sama ya. Unsuronna, unsuron. Sama. Yang berubah hanya sukun menjadi fathah. Untuk unsuro tinggal kita tambahkan dengan nun taukidnya. Tapi karena dia diawali dengan alif, ini kalau ini alif tasniyah ya, jumlah 2, maka tanda fathahnya berubah jadi kasroh. Jadi unsuroni. Di nun khafifah tidak ada. Sama seperti sebelumnya ya di mudhore. Yang nun khafifah kan nggak ketemu sama yang jumlah 2 sama yang jamak perempuan ya. Kemudian unsuru prosesnya sebenarnya adalah unsuru tambah dengan nun taukid kan aslinya yang sakilah nun sukun dan nun fat. Aslinya kan ini ya.
nun tasdid itu aslinya adalah nun sukun dan nun fathah. Unsurun, nah ada dua sukun ketemu. Ya, dua sukun ketemu. Yang mad, yang pertama kita buang, dihilangkan ya. Ketika sudah dibuang, maka nanti nunnya berubah lagi jadi nun tasdid. Maka bentuknya nanti jadi seperti bu, unsurunna gitu. Jadi prosesnya, loh kenapa kok wawunya hilang? Wawunya hilang prosesnya sebab karena ada dua sukun ketemu, dua sukun bertemu. Maka sukun yang pertama dibuang, dihilangkan di huruf matnya. Akhirnya wujudnya jadi unsurunna. Jadi ibu-ibu nanti untuk membedakannya, pokoknya kalau pakai fathah berarti satu orang, kalau pakai doma berarti jamak. Sama seperti mudhari kemarin ya. Bedakannya. Untuk unsuri ini juga sama prosesnya. Unsuri, kamu tolonglah. Unsuri. Ya, ada ya sukun ketemu dengan nun taukid yang aslinya sukun dan fathah. Berarti sama kan ya? Ada dua sukun. Karena ada dua sukun maka dihilangkan. Maka bentuknya nanti langsung menjadi nun taukid. Unsurinna gitu. Ya-nya mana? Anti kan ada ya-nya dibuang. Kenapa? Soalnya ada dua sukun ketemu. Ada dua sukun bertemu, jadi dihilangkan. Untuk unsura sama seperti tadi, tetap ya. Unsura tambahkan nun. Nunnya karena bertemu dengan alif maka jadi kasroh menjadi unsuroni. Untuk unsurna dia kan memang mabni dengan sukun ya, dan nun niswa ini nggak boleh kita hilangkan. Tapi setelahnya ada nun lagi nih, ada 3 nun ketemu. Dan nggak bisa salah satunya kita hilangkan karena nun yang pertama ini pelaku, nun niswa, nun yang 2 ini penegas. Maka untuk memisahkannya kita tambahkan alif sebagai pemisah. Tambahin alif. Dan karena ditambahin alif, maka nunnya jadi pakai kasroh. Karena ada alif ini jadi kasroh, maka menjadi unsur nani. Itu proses yang kemarin ya, sama seperti saya ada salah harokat. Betul ya, maaf. Betul. Yang harokatnya kasroh saya tandai bu ya, biar ibu nggak kecelen nanti. Ada yang beda. Biasanya kan fathah. Tapi ternyata ada yang kasroh karena sebelumnya ada huruf alif. Lalu untuk yang nun taukid khafifah, yang nun sukun, ini cuma ada 3 nanti hasilnya. Kenapa? Karena yang menunjukkan jumlah 2 ada alifnya, di antuma nggak ada, hilang. Antuma mudzakar, antuma muannas, dan juga yang bertemu dengan nun niswah yaitu pada domir antuna juga tidak ada. Maka cuma tinggal 3, domir anta. Langsung saja tambahkan nun sukun, unsuron, antum, unsurun, anti, unsurin. Nunnya langsung diganti pakai sukun. Lalu tanda binanya gimana? Tanda binanya yang domir anta saja, mabniun alal fathi. Adapun yang bawah sama seperti sebelumnya, mabniun ala hadfin nun. Untuk yang kesana bu ya, yang kosong nggak usah ya nanti. Ini juga sama, mabniun ala hadfin nun. Anti juga sama, mabniun ala hadfin nun. Antuma juga sama, mabni ala hadfin nun. Kesini bu ya, yang kosong nggak usah. Dan yang antuna tetap mabninya mabniun alas sukun.
Yang dihitung tetap sukunnya di huruf ro. Mabniun ala sukuni. Ini tanda binanya. Ya, jadi yang mabni dengan sukun ada di domir. Tadi kalau yang tidak bersambung dengan nun taukid, yang mabni dengan sukun ada di pertama anta, kedua antunna. Yang lain semuanya dibuang huruf nun. Mabni ala hadzfin nun. Hadzaf itu artinya dibuang, dihapus ya. Kemudian untuk yang bertemu dengan nun taukid, domir antanya berubah dari mabni dengan sukun menjadi mabni alal fathi. Yang antuna tetap mabniun alas sukun. Sisanya yang lain sama seperti sebelumnya. Mabniun ala hadzfin nuni. Dihapus atau dibuangnya huruf nun. Nah, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Yang itu buat yang ini ya, saya ketemu tuntas gitu. Iya, ini i'rab ini sebenarnya untuk ketemu nun taukid sakilah dan nun taukid khafifah sama, hanya yang kosong seperti ini ya berarti nggak ada i'rabnya. Yang kosong ini nggak ada i'rabnya, gitu ya. Oh, berarti yang itu sama ya, Ustazah? Sama. Yang unsurun itu sama, i'rabnya sama. Sama. Jadi i'rab nun ketemu sakilah ataupun khafifah, i'rabnya sama persis. Anta mabni alal fathi. Yang bertemu alif nun waw nun ya nun mabni ala hadzfin nun. Kemudian yang antuna tetap mabni dengan sukun. Hanya kalau yang khafifah ya sudah, yang nggak ada kosong ini berarti nggak usah ada i'rabnya. Cuma yang lainnya sama penjelasannya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Kalau sekarang yang perlu diingat, fi'il amr itu semuanya mabni. Saat dia dalam bentuk asli berarti yang domir anta mabni dengan sukun. Kemudian satu lagi mabni dengan sukun yaitu domir antun. Nah, sisanya yang lain mabninya yaitu dengan dibuangnya huruf nun. Mabni ala hadzfin nun. Jadi kesimpulan untuk fi'il amr ya Bu, satu tanda binanya mabniun, satu alas sukun. Pertama mabni dengan sukun. Kapan? Kalau diakhiri dengan huruf asli. Diakhiri dengan huruf asli dan juga ketemu dengan nun niswah, yaitu anta dan antuna. Diakhiri dengan huruf asli atau bertemu dengan nun niswah, anta antuna. Ibu perlu diingat ya, ini untuk yang akhirannya tidak ada huruf ilah. Yang akhirannya tidak ada huruf ilah, kita masih bentuk dasar. Yang huruf akhirannya selain alif, waw, dan ya. Fi'il amr punya 3 tanda bina. Fi'il amr punya 3 tanda bina. 1 mabniun ala sukun pada anta dan antuna. 2 mabniun ala hadzfin nun. Dibuangnya huruf nun pada domir antuma ya. Dibuang huruf nun, antuma berakhiran alif nun, antum berakhiran dengan waw nun, dan antuna anti berakhiran dengan ya nun. Nunnya dibuang. Itu ya. Ketiga, fi'il amr akan punya tanda bina mabniun alal fathi. Mabni dengan tanda fathah. Kapan? Jika bertemu dengan nunut taukid. Kalau ditambahkan dengan nun taukid.
baik itu sakila ataupun khafifah. Ya, adanya di mana? Yaitu pada domir anta. Di sini ya saya tulis domir anta saja. Hanya ada pada domir anta. Mabniun alal fathi hanya ada pada domir anta, yaitu kapan? Kalau bertemu dengan nun taukid, baik yang bertasdid ataupun yang sukun, sakila atau khafifah. Kesimpulannya itu tanda bina fiil amr. Yang kedua, mabniun ala hadfin nun. Hadzaf itu dihapus atau dibuang. Ini ada tanda disilang. Dihapus atau dibuang. Tandanya adalah pembuangannya huruf nun atau penghapusan huruf nun. Kapan dibuang huruf nun? Maksudnya dibuang huruf nun ini dari mana sih? Dari fiil mudhore. Ingat tadi kaitannya amr itu kan di fiil mudhore. Kita kan taunya tasrifnya unsur unsura unsuru unsuri unsura. Lah, kenapa kok bisa di-i'rabnya dengan dibuang huruf nun? Karena sejarahnya fiil amr itu terbentuk dari fiil mudhore. Di fiil mudhorenya kan ada huruf nun. Ya. Yansurani, yansuruna, tansurina, tansurani. Sejarahnya di mudhore ada huruf nun. Nah, karena fiil amr terbentuknya dari fiil mudhore, ketika huruf nunnya di amr hilang, maka berarti tanda binanya adalah hazfin nun, dibuangnya huruf nun. Gitu. Jadi kalau ibu-ibu ngafalin udah nggak ada huruf nunnya kok. Kenapa kok pakai diistilahkan dengan dibuangnya huruf nun? Kembali ke sejarahnya, yaitu dia berasal dari fiil mudhore. Di fiil mudhorenya ada nun, tapi di mudhore dibuang. Makanya disebut dengan hadfin nun. Gitu Bu. Ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Yang gimana Bu? Ini antuma, antum, anti. Ini maksud saya Bu, alif nun ini ciri antuma, akhirannya alif nun. Antum cirinya belakangnya di mudhore ya. Ini ciri di mudhore. Di antuma akhirannya mudhore pakai alif nun. Antum di mudhore akhirannya pakai waw nun. Anti di mudhore akhirannya pakai ya nun. Ketika dia kita rubah ke fiil amr, nunnya kita buang semua. Namanya hadfin nun. Gimana? Ayo silakan dipahami dulu biar kita jelaskan ulang nanti kalau ada yang belum belum dimengerti. Gimana? Sudah? Prosesnya saya buang, saya tulisin tanda i'rab biar dipoto. Enggak usah. Oh, tahu prosesnya. Yang mana Bu? Nomor 2. Yang ini Bu. Antuma, antum, anti. Antuma, antum, anti. Masih menulis dulu Bu ya.
Setelah ini kita terjemahin dulu, baru kita baca bukunya Bu ya. Kalau yang nomor 3 itu Mabniun alal fathi, tandanya di huruf terakhir pakai fathah kalau ketemu sama nun taukid. Hanya saat ketemu nun taukid aja Bu, di domir anta satu, hanya anta saja. Iya Bu. Hanya pada domir anta saja, dan itu pun yang mana? Kalau yang antuna mabninya dengan sukun. Antuna itu mau ketemu sama nun taukid, nggak ketemu nun taukid, tanda bina dia selalu pakai sukun. Kalau yang nomor 3 ini tandanya pakai fathah, hanya pada domir anta saja, dan itu pun dengan catatan ketemu dengan nun taukid. Dengan catatan dia disambahin. Yang ini Bu. Jadi kalau yang mabni ala sukun, anta antuna ini saat nggak ketemu dengan nun taukid. Saat nggak ketemu sama nun taukid, mabninya dengan sukun. Anta dan antun. Nah saat bertemu dengan nun taukid yang domir anta, yang tadinya sukun berubah jadi fathah. Dan yang berubah jadi fathah hanya domir anta saja. Yang domir antuna mau bertemu dengan nun taukid atau tidak selalu mabni dengan sukun. Jadi yang mabni dengan fathah ini cuma miliknya anta, itu pun dengan syarat harus bertemu dengan nun taukid. Yang berbeda cuma satu ini ya, yang berubah, yaitu pada domir anta saat bertemu dengan nun taukid. Kalau yang lain i'rabnya sama persis semua, tanda binanya sama. Tanda binanya semuanya sama. Antuma, antum, anti dibuang huruf nun. Antuna selalu sukun. Yang berubah hanya anta saja. Kalau nggak ketemu dengan nun taukid pakai sukun, kalau bertemu dengan nun taukid berubah jadi pakai fathah. Jadi yang berubah hanya di domir anta. nun taukid itu yang pakai Nun taukid ini dua. Yang ini Bu, ada sakila yang bentuknya pakai tasdid, ada khafifah yang bentuknya pakai sukun. Jadi kalau hanya bertemu itu saja, kalau kita tambahin maknanya ada penegasnya, sungguh, benar, benar. Tapi kalau dalam bentuk asli nggak ada tambahan makna penegas, ya i'rabnya tadi ya dengan bentuk yang awal. Kalau semuanya itu harus dari mudhore ya. Kalau amar harus dari mudhore. Terus i'rabnya mudhore itu harus benar dulu ya. Iya, tasrifnya mudhore harus benar dulu. Itu al-doma Fathah, kasroh harus benar dulu. Kalau 3 huruf harus menghafal. Kalau yang asalnya 3 huruf harus menghafal. Nanti kalau asal di fi'il madinya 3 huruf ya, kayak nasoro, ghosala, fataha, kemudorenya harus menghafal. Kita nggak bisa tebak-tebakan. Tapi kalau yang asal di fi'il madinya sudah 4 huruf, 5 atau 6, nanti ikuti wazan. Ada wazannya sudah pasti teorinya. Tapi kalau yang 3 huruf, kita memang sistemnya hafalan. Seperti fataha jadinya yaftahu, ghosala jadinya yaksilu, nasoro jadinya yansuru. Ini nggak boleh kita asal-asalan nasoro jadi yansoru deh gitu ya. Ghosala yaksulu nggak bisa. Ini sistemnya hafalan sesuai orang Arab ngucapinnya gimana. Tapi nanti kalau sudah 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf itu tinggal ikuti wazan saja. Fa'ala pasti yufa'ilu, safaro pasti yusafiru, syahada yusahidu, qatala yuqatilu. Tinggal ikutin pola. Kalau sudah 4 huruf ke atas.
Tapi sayangnya paling banyak pakai 3 huruf. Jadi menghafal. Ya. Sudah? Ada yang mau ditanyakan lagi? Ustazah, saya mau tanya bedanya tasrif sama ikrab. Tadi saya menjawab, nggak tahu jawabannya saya salah apa betul ya Ustazah? Iya. Kalau tasrif itu perubahan kata dari apa sesuai dengan mazhar. Kalau ikrab itu kedudukan di dalam Kalimat. apa? Ya. Jadi kalau tasrif, sorof itu perubahan dari kata tadi dari nasoro kita rubah jadi yansuru. Kok jadi unsur? Atau dari nasoro sampai terakhir itu namanya tasrif. Jadi fokusnya hanya pada kata saja. Pada kata ya, bukan pada kalimat. Tapi kalau i'rab nanti dia sudah masuk ke dalam kalimat, kedudukannya sebagai apa. Dan i'rab juga nanti istilah untuk menjelaskan detail. Kayak tadi, kalau tadi tasrif nasoro jadi yansuru jadi unsur. Nanti kalau i'rab Bu, contoh unsur, i'rabnya adalah dia fiil amr. Ya. Status dia mabninya dengan sukun. Pelakunya mana? Dalam setiap kata kerja sudah ada pelaku. Wal fa'il domir mustatir takdiruhu anta. Takdiruhu anta gitu. Nanti kalau i'rab juga kita letakkan lagi dalam kalimat unsur. Siapa yang ditolong? Unsur musliman. Tolonglah seorang muslim. Nah, nanti muslim kedudukannya dari sebagai maf'ulun bi mansub. Nah, itu namanya i'rab ya. I'rab itu perubahan bentuk akhir. Jadi secara makna sebenarnya i'rab itu perubahan bentuk akhir. Nah, ketika kita menyusun kata dalam kalimat, kita kan harus tahu perubahan bentuk akhir masing-masing sesuai dengan kedudukan. Mubtada marfu, khobar marfu, fa'il marfu, maf'ulun bih mansub, setelah harfu jar jadi majrur, itu perubahan bentuk akhir. Perubahan bentuk akhir kan berarti kalau sudah masuk dalam kalimat. Gitu. Kalau sorof tuh hanya ini saja. Satu kata tapi berubah jadi ya. Ke samping nanti ada 10 ya. Ke bawah nanti ada 14. Nanti Bu yang ke samping itu semua akan punya ke bawah. Jadi yang ke samping ada beberapa ya, belum belajar ya, memang ada tasrif istilahi, itu perubahan ke samping. Nanti setiap istilahi punya tasrif lugawi, punya perubahan ke bawah. Itu namanya sorof. Jadi ibu-ibu, sorof itu cuma satu kata tapi kok jadinya banyak gitu. Ya. Iya. Iya. Jadi itu sorof. Jadi contohnya nasoro fi'il madi. Nanti dia ke bawah punya 14. Yansuru fi'il mudhari, ke bawah punya 14. Nanti ada masdar nasron, nanti ada masdar mimi mansoron, nanti ada isim fa'il nasirun. Nasirun nanti masih punya ke bawah lagi. Nasirun, nasironi, nasiruna, nasiratun, nasirotani itu. Nanti isim maf'ul juga sama, ada lugawinya. Nanti ada amr punya lagi kayak seperti ini. Jadi banyak cabang-cabangnya. Itu namanya sorof, cuma dari satu kata. Sekarang bayangin deh berubahnya jadi berapa? Fi'il madinya 14, kemudian mudhorenya 14, amarnya 6, nahinya 6, isim fa'ilnya dari satu kata bisa jadi banyak yang nanti berubah makna. Jadi berkembangnya satu katanya ya. Banyak sekali. Gitu. Jadi apanya Bu? Oh iya. Nahu dulu sebenarnya di awal pernah ya kita bahas. Nahu sorof itu mempelajari perubahan dari kata dasar menjadi derivasi yang banyak sekali berubah. Dari satu kata dasar kemudian menjadi memiliki derivasi yang banyak sekali, itu punya perubahan tasrif yang banyak sekali. Contoh, ibu-ibu tahu pernah dengar kata mansur?
Dari kata nasoro, dia sudah berubah sigohnya ke isim maf'ul. Artinya bukan, kalau nasoro telah menolong, mansur artinya yang ditolong. Nah, dari nasoro jadi mansur, itu namanya kita belajar sorof. Tapi nanti kata nasoro mau kita mau letakkan dalam kalimat nasoro, nasirun, mansuron. Itu nanti namanya jadi nahu. Jadi sudah kita letakkan dalam kalimat dengan i'rab perubahan bentuk akhir yang tepat. Naso itu namanya, kalau tadi ya perhatikan ya, sorof itu dari satu kata, dari nasoro artinya telah menolong, bisa jadi nasirun artinya penolong, bisa jadi mansurun artinya yang ditolong. Nah, nanti itu dari satu kata tuh, dari nun, sod dan ro dengan beberapa penambahan huruf. Nanti itu sorofnya. Sekarang letakkan dalam kalimat nasoro gitu ya, nasoro, nasirun, mansuron. Nasoro fi'il madi, telah menolong. Siapa yang menolong? Nasirun, si penolong. Berarti fa'il. Kalau fa'il berarti harus marfu. Berarti harokat akhirnya kita kasih dhamma. Yang ditolong siapa? Ya orang yang ditolong. Mansuron, maf'ulun bih, mansub. Nah, ini nanti namanya nahwu. Gitu. Mansuron gitu ya. Jadi kalau sorof sebatas kata saja, tapi kalau nahu sudah masuk dalam kalimat. Mungkin pemahamannya beda. Kalau nahu itu maksudnya apa? Nahu itu menyusun. Nahu itu ilmu bahasa Arab ya. Definisinya dia adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara kita meletakkan kata dalam kalimat dengan i'rab, dengan perubahan bentuk akhir yang sesuai. Gitu ya. Sebentar Ustazah, saya rekamnya Ustazah. Jadi ini kalau sorof ya, sorof dulu. Sorof ilmu yang mempelajari perubahan kata dari satu unsur kata asli menjadi banyak sekali sesuai dengan perubahan makna yang kita inginkan. Contoh, dari telah menolong kita mau rubah jadi sedang menolong, maka dari nasoro menjadi yan suruh. Kemudian kita mau ganti jadi pertolongan, maka jadi nasron. Kita mau jadikan sebagai penolong, nasirun. Kita mau jadikan sebagai yang ditolong, mansurun, dan seterusnya, gitu ya. Itu namanya sorof. Tapi kalau kita cuma belajar sorof, cuma belajar perubahan-perubahan itu, buat apa kalau nggak kita pakai dalam membuatnya menjadi kalimat sempurna? Kalau tadi kan istilahnya kita cuma belajar tolong, menolong, tolonglah, cuma perubahannya saja ya. Kita butuh untuk praktek meletakkannya dalam kalimat sempurna dengan benar. Nah, meletakkan ke dalam kalimat sempurna dengan benar itu namanya di ilmu nahwu. Jadi ilmu nahwu itu bagaimana kita menyusun kalimat sesuai dengan struktur bahasa Arab yang benar. Yang mana struktur bahasa Arab punya yang namanya i'rab, perubahan bentuk akhir. Yang perubahan ini semuanya punya amil, faktor penyebab perubahan. Kapan dia marfu, mansub, majrur, majzum. Jadi tanpa belajar nahwu, hanya belajar sorof, mandak nggak bisa makainya. Kalau belajar nahwu saja nggak belajar sorof, bisa jadi kita salah di kosa katanya. Jadi harus beriringan. Kalau mungkin saya memahaminya, kalau nahwu itu perubahan dari bentuk kata yang berhubungan dengan pelaku. Enggak pelaku, bukan pelaku. Jadi dia cara kita menyusun kalimat sempurna dengan struktur bahasa Arab yang benar. Contoh gini Bu ya. Jadi bukan hanya pelaku. Contoh, kalau bahasa ini saya hapus ya. Saya hapus dulu ya. Ini dihapus dulu ya. Iya.
Oh iya, sebentar Pak Wiji, fa'il ya. Yang ini aja yang saya Yang bawah dihapus. Nah, fa'ilnya nanti sama seperti yang ada di fi'il mudhari'. Yang berhenti di huruf asli berarti mustatir. Ya, untuk fa'ilnya yang mana? Kan setiap kata kerja punya pelaku. Setiap kata kerja tasrifan ini punya pelaku. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya nanti akan sama dengan mudhari'. Fa'il yang ada di mudhari' nanti akan sama dengan fa'il yang ada di fi'il amr. Untuk yang mandek di huruf asli, di huruf ro berarti mustatir. Ya, fa'ilnya untuk domir anta saya tulis karena mandek di huruf asli berarti mustatir. Takdir itu artinya diasumsikan, diperkirakan. Takdiruhu diasumsikan atau diperkirakan, diasumsikan. Takdiruhu anta. Ini kaidahnya sama ya, seperti yang sebelumnya mudhari'. Kalau mandek di huruf asli berarti mustatir. Kemudian untuk yang antuma berarti apa fa'ilnya? Setelah huruf asli ada apa? Alif. Berarti ini fa'ilnya alif. Untuk yang antum setelah huruf asli ada huruf waw. Berarti fa'ilnya adalah al-wawu. Ya, ini al-alif, al-alifu, al-wawu. Untuk domir anti setelah huruf asli unsur ada ya, berarti fa'ilnya adalah al-ya'u. Ya, antuma sama ya, alif tadi. Antuma ini muzakkar dan muannas. Ya, untuk antuna setelah huruf asli ada huruf apa? Nun niswah. Berarti fa'ilnya adalah nunun niswati atau nun inas. Penyebutannya boleh nun niswah atau nun inas, nunul inas. An-niswah atau al-inas. Nama istilahnya ya. Karena di beberapa buku ada berbeda mengistilahkannya. Ini fa'ilnya. Sama seperti yang mudhari' dulu. Fa'ilnya terletak setelah huruf asli. Sama, fa'il kan nggak berubah, dia tetap. Nun taukid nanti nggak punya posisi dalam i'rab. Ya. Ibu-ibu ingat ya, fa'ilnya patokannya setelah huruf asli. Sudah Bu, yang ini saya hapus ya. Biar tahu nahwu dan shorof. Sudah ya? Yang bawah fa'il itu tambahan. Ya. Ibu-ibu di buku kita itu nanti shorof kita belajarnya mulai buku 4. Mulai buku 4 kita akan belajar shorof gitu ya. Tapi sebenarnya dari sekarang kita sudah dikenalkan sedikit-sedikit tasrifnya fi'il madi, mudhari', amr sudah. Karena apa? Karena kita nggak bisa bikin kalimat kalau kita nggak tahu shorof, gitu ya. Jadi ternyata itu dari awal ya, dari dasar kita. Dari awal sudah dapat nahwu dan shorof. Memang dia nggak bisa terpisah. Belajar shorof aja kita nggak bisa menyusun kalimat, belajar nahwu saja bisa jadi salah. Gitu. Ya Bu. Iya. Panduannya yang saya suka bingung itu apabila alifnya itu di depan hurufnya di belakang, alifnya di belakang. Apa? Saya belajar di kata kalimat asal usulnya dari soal.
Setelah itu saya baru bisa menentukan oh ini gorengnya menjadi yasun asal-asal ada beberapa yang saya ada yang tidak berarti harus tahu kosakata awal. Ya, ya kita memang kita belum belajar sampai yang ada alif, ada waw, ada ya, ada hamzah, ada tasdid belum. Ya, itu nanti ada sedikit perbedaan. Tapi nanti tetap patokannya kembali ke fiil mudhari. Sona yasunu, amarnya jadi sun. Iya. Tetap patokannya kembali ke mudhari. Tetap tapi tetap Bu ya, tetap namanya amar selalu kembalinya ke mudhari. Dengan bentuk fi'il madhi yang seperti apapun kembalikan ke mudhari. Cuma kalau dari sona kau jadi yasunu, ya, itu yang kita belum belajar ya, karena dia nanti ada huruf ilahnya. Ini sudah Bu, bisa. Sudah. Bu Leli, ini kita belum belajar sona, ada huruf ilahnya. Ba'a, ada yang berubahnya jadi yasunu pakai wawu, ada yang berubahnya jadi pakai ya bi'u. Kita belum belajar ya, tapi catatannya untuk keamarnya tetap patokannya ke mudhari, dibuang mudhara'a. Ya, aduh, sebentar ya tulisannya. Ya bi'u, tetap ya patokannya tetap untuk amar. Untuk amar patokan tetap harus kembali ke mudhari. Dibuang huruf mudhara'a, aslinya sun. Dibuang mudhara'a, aslinya bi. Sun ada doma, ba ada kasroh. Bisa dibaca ya, berarti nggak usah ditambahkan dengan hamzah, nggak usah. Sudah bisa dibaca. Kemudian untuk domir anta ada dua sukun. Untuk domir anta akan ada pertemuan dua sukun. Sukun yang pertama dibuang, maka nanti jadi sun. Jadi nggak sama dengan yang tadi biasa ya. Tapi tetap rumusnya. Tapi tetap patokannya mudhari. Kan prosesnya tetap sama. Ya sunu dibuang ya jadi sun. Ya bi'u dibuang ya-nya jadi bi'. Nggak pakai hamzah, kenapa tadi? Yang pakai hamzah hanya yang diawali dengan sukun. Tapi karena ada dua sukun ketemu jadi sun bi'. Ya, yang mungkin yang familiar sekali di ibu-ibu, kana, yakunu, asalnya dibuang ya, asalnya kun. Ada dua sukun. Pertama jadi kun. Bagaimana mengetahui bahwa Allah itu mengandung ilah seperti sod, alif, nun itu saya kira alif itu bukan ilah. Huruf ilah itu intinya adalah huruf mad. Huruf ilah adalah huruf mad. Oh, huruf mad. Kan so. Nah, iya. Setiap mad itu ilah. Ilah. Meskipun dia ditaruh di awal. Di awal nggak mungkin ada huruf mad. Di awal nggak mungkin ada huruf mad, karena huruf mad itu sukun. Nggak mungkin kita baca sukun di depan, gitu ya. Jadi nggak ada di depan dia huruf ilahnya. Contoh lagi Bu, yang ibu-ibu familiar sekali, kola, yakulu, asalnya amarnya
kul. Ada 2 sukun dibuang wawu jadi kul. Kul huwallahu ahad itu ya nomornya. Sudah ya. Koma yakumu kum. Nah ibu-ibu, ini tadi namanya kita belajar apa bu? Belajar sorof. Dari asal sona jadi yasunu jadi sun. Dari ba'a yabi'u bi' kana yakunu kun, kola yakulu kul. Itu. Ini namanya sorof. Ini hanya perubahan satu kosakata menjadi memiliki makna yang lain tapi dengan unsur tetap yang sama. Nah, ini kita mandak, ini namanya kita lagi belajar as-sorfu, sorof atau tasrif. Lalu bagaimana kalau kita mau belajar nahwu? Belajar nahwu berarti kita letakkan dalam kalimat. Ya. Kata-kata ini kita letakkan dalam kalimat. Ini kita karena kita belum belajar, ini saya hapus bu ya. Ini saya hapus ya. Contoh dari fataha yaftahu, fathun, fatihun, maftuhun, kemudian lagi berubah menjadi iftah, la, taf, tah, maf, tahun, mif, tahun. Ya, nanti tuh yang pernah mondok ya, pernah belajar nanti akan tahu namanya buku Amsilah Tasrifiyah. Tapi ini yang ini versi baru. Ibu-ibu nggak usah punya dulu, nggak apa-apa. Nanti kita belajar langsung ya. Ini kalau nggak dibimbing nggak bisa bacanya juga ya. Jadi nggak usah dulu yang punya. Nah ini bu, dari satu kata dari fathah dia telah membuka. Kita mau maknanya sekarang jadi sedang. Dia sedang membuka maka berubah jadi yaftahu, jadi fi'il mudhari'. Kita mau artinya sekarang pembukaan maka menjadi fathun. Sekarang kita mau artinya yang membuka atau pembuka jadi fatihun. Yang dibuka jadi maftuhun. Bukalah iftah. Jangan buka la taftah. Ini waktu membuka, tempat membuka, maftahun. Alat bukanya miftahun, kunci. Jadi kunci itu alat untuk membuka. Ini namanya sorof. Tapi ini kan kita cuma tahu satu kata per kata saja. Kita kan pengennya ya kita letakkan dalam kalimat jadi struktur dalam bahasa Arab yang sempurna. Nah, struktur dalam bahasa Arab yang sempurna nanti kita pelajarinya di nahwu. Kenapa harus kita pelajari? Karena cara menyusunnya beda dengan bahasa kita. Yang beda apa? Bahasa kita nggak punya i'rab, nggak punya perubahan bentuk akhir ya. Kalau bahasa Arab nanti dia punya perubahan i'rab, namanya bentuk akhir, ada marfu, ada mansub, ada majrur. Contoh, telah membuka. Ya, kalau bahasa Indonesia kan telah membuka
Siapa yang membuka? Seorang pembuka. Pembuka. Apa yang dibuka? Yang dibuka. Yang dibuka atau yang terbuka. Yang terbuka. Contoh ya. Ini dalam bahasa Indonesia telah akhirannya ya H, nggak berubah-ubah. Membuka akhirannya selalu A, nggak ada membuki, beda mana ya. Seorang pembuka akhirannya juga selalu A. Yang dibuka terbuka akhirannya juga selalu A, nggak ada perubahan, namanya i'rab. Dalam bahasa Indonesia sudah betul, tapi dalam bahasa Indonesia kan nggak ada susunan fiil ya. Kalau dalam bahasa Indonesia nanti susunannya menjadi seorang pembuka telah membuka sesuatu yang terbuka. Seorang pembuka telah membuka maka terbuka. Kita artikan dengan maka ya. Seorang pembuka telah membuka maka terbuka. Dah, akhirannya nggak ada yang berubah. Pakai a ya a, h ya h. Ini bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Arab nggak bisa nih kita sembarangan. Tadi telah membuka fathah. Yang membuka pembukanya fatihun. Ya. Kemudian yang terbuka maftuhun. Bukanya pakai apa? Dengan alat pembuka. Dengan alat pembuka. Alat pembukanya miftahun. Nah ini kalau ngelihat struktur mana ini ya sudah fathah, fatihun, maftuhun, miftahun. Dalam bahasa kalau secara makna saja sudah artinya sudah sama. Tapi ternyata struktur bahasa Arab nggak cukup nih, hanya sampai nyusun kosakata aja. Kita perlu tahu struktur yang benar dari sisi i'rab, dari perubahan bentuk akhir. Yang membuka dalam bahasa Arab nanti jadi fa'ilun. Yang membuka jadi fa'ilun. Fa'ilun punya i'rab marfu. Kalau marfu pakainya tanda domah. Berarti sudah betul. Fataha, fatihun. Yang dibuka statusnya, kedudukannya jadi maf'ulun bi. Maf'ulun bi punya i'rab harus mansub. Maka nggak boleh maftuhun, tapi maftuhan. Dengan, bukannya dengan, kita pakai tambahkan bi, harfu jar. Bi. Kalau sudah ada bi, nggak boleh lagi maftuhun, harus berubah majrur bi miftahin. Dia majrur, isim majrur, maka harus miftahin. Nah ini i'rab ini namanya kita pelajarinya di mana? Kita menyusun fathah, fatihun, maftuhan bi miftahin. Kita pelajarinya di nahwu. Gitu. Kita pelajari i'rabnya, ada marfu, ada mansub, ada majrur, dan nanti ada majzum satu lagi. Haknya ini adalah harfu jar. Karena ada harfu jar, maka kata setelahnya menjadi majrur. Nah, fa'il maf'ulun bi harfu jar namanya faktor penyebab perubahan. Kapan dia marfu, kapan dia mansub, kapan dia majrur, nggak boleh tebak-tebakan. Harus ada tahu sebabnya, faktor penyebab perubahannya yang istilahnya namanya amil. Dia harus berubah jadi marfu, faktor penyebabnya karena jadi fa'il. Kenapa dia jadi fa'il? Karena ada fi'il. Dia harus mansub, kenapa? Karena faktor penyebabnya jadi maf'ulun bi. Kalau ada maf'ulun bi pasti ada fi'il, ada fa'il. Dia miftahin harus majrur akhirannya, kenapa? Karena ada faktor penyebabnya yaitu harfu jar. Nah ini dipelajarinya di nahwu. Penggunaan isim masdar. Artikel masdar artinya apa?
Masdar itu kata dasar, nanti artinya seperti fataha membuka, fathun berarti pembukaan. Masdar itu isim. Masdar itu dia isim yang punya makna seperti kata kerja tapi enggak berkaitan dengan waktu. Kalau fataha kan ada kaitan waktu, telah, berarti sekarang udah enggak. Yaftahu kan sedang, sekarang aja, berarti kemarin enggak gitu. Tapi kalau fathun ya membuka, pembukaan tapi enggak ada kaitan telah, sedang atau akan gitu. Oh gitu. Jadi gak apa-apa ya Bu ya. Ya. Ini al-madi. Kalau madi berarti ada tambahan telah atau sudah. Ya. Al-mudhari berarti ada tambahan sedang. Boleh ditambahkan sedang, boleh ditambahkan akan, boleh juga nggak usah ditambahkan. Kalau dalam bahasa Indonesia ya bisa. Fathun ini masdar. Masdar itu kata dasar, nanti disesuaikan saja Bu. Kata dasar, nanti disesuaikan saja. Kayak kalau minum kan kata dasarnya nggak bisa minuman ya, kan nggak mungkin sama dengan tadi pembukaan peminuman, nggak ya, disesuaikan ya. Fatihun ini namanya isim fa'il, al-fa'il isim fa'il ya. Ya, isim fa'il pelaku. Jadi nanti bisa diartikan dengan yang me atau pe, bisa ya. Penambahannya nanti bisa ditambahkan makna yang me atau pe. Disesuaikan saja nanti ya. Atau kadang hanya yang saja, intinya yang melakukan ya. Yang contoh kata tidur kan nggak mungkin petidur, kita artikannya dengan yang tidur juga enggak, hanya yang tidur, disesuaikan, intinya dia pelaku. Isim maf'ul objek biasanya diartikan dengan yang di atau tertutup, terbuka ya. Tapi ini disesuaikan aja ya nanti dengan bahasa Indonesia ya. Yang dibuka. Iftah ini amr berarti perintah ya, tambahkan lah. Bukalah atau ditambahkan di awal dengan hendaklah. Ya. Perintah. Ya, perintah. Berarti bukalah. La taftah ini sahih fi'lun nahyi, melarang, mencegah, melarang. Itu bisa dikatakan rata. Apa Bu? La taftah itu tadi. Bisa dikatakan rata. La apa? Apa itu Bu la tajzum? Dia nanti namanya bisa, namanya dia nanti istilahnya harfu jazmin, huruf yang menjazmkan ya. Fi'lun nahi, melarang, mencegah, artinya jangan, berarti jangan membuka, jangan membuka. Maftahun nanti namanya isim, ismul makan, nama tempat, dan ismu zaman, waktu. Keterangan dzorob, keterangan tempat atau keterangan waktu, dan keterangan waktu. Yang ini namanya ismul alah, menunjukkan alat. Kalau di sini berarti alat untuk membuka, alatnya kunci. Ini belajarnya di sorot. Nanti ini punya ekor Bu, punya ekor.
Karena ini namanya tasrif istilahi. Tasrif istilahi itu disebut juga tasrif usul. Yang dasarnya ini tasrif usul, yang asli, yang asal. Karena apa? Nanti dia punya cabang tasrif far'i, yaitu tasrif lugawi yang kita sudah pelajari dari fathah jadi 14, yaftahu jadi 14. Itu enggak semuanya 14 kok. Enggak semuanya 14, ada yang cuma punya 6. Perubahannya. Kan nggak semuanya harus diiringi sama domir kan ya Ustazah? Apanya tuh? Itu kan semuanya 9 itu. Domir itu kan karena untuk tahu laki-laki perempuannya. Jadi biasanya kita pasangkan dengan domir biar tahu siapa nih, laki-laki atau perempuan, berapa orang gitu. Ya biar tahu detailnya. Ya. Maka itu berarti arti konkretnya itu apa? 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 Apa Bu? Maftahun. Yang isim zaman, isim makan. Ya. Isim makan, isim zaman ya. Dzorob, keterangan waktu, keterangan tempat. Tempatnya di mana? Waktunya kapan gitu. Bisa waktu, bisa tepat, bisa ditambahkan waktu atau tempat. Atau gini, paling gampang nanti ini enggak untuk isim makan, nanti ada beberapa wazannya ya. Contoh sajadah artinya apa? Sujud. Yasjudu. Sajadah yasjudu. Nanti isim makannya Bu jadi masjidun. Masjid itu artinya secara letterlek tempat sujud. Iya. Bisa tempat membuka, waktu membuka. Kapan, di mana, gitu ya. Kapan dan di mana. Isim makan, keterangan tempat. Ini maksudnya di mana. Ya. Waktunya ini kapan. Gitu. Menunjukkan tempatnya. Contoh lagi madrasatun dari darosa. Darosa belajar. Tempat belajarnya jadi madrasatun. Jadi madrasatun itu artinya apa? Tempat belajar. Yang isim makan, isim zaman. Kebetulan ini kan istilahnya fikih. Yang di Eropa. Jadi kalau yang di Eropa itu masjid jadi masjid itu tempat masjid bingung. Kalau masjid itu jamak. Nah ini nanti Bu, tadi kan semuanya ini tasrif usul dasar, semua punya cabang. Masjidun cuma satu. Nanti duanya masjidani, tiganya masajid. Nah ini dari masjidani masajid namanya itu tasrif far'i, tasrif lugawi. Itu perubahan ke bawahnya. Gitu. Nanti semua punya perubahan ke bawah ya. Gitu ya. Tasrif ke bawah. Tasrif ke bawah itu nanti ditinjau dari pelakunya berapa orang. 1 orang, 2 orang, 3 orang, laki-laki, perempuan itu. Tetap ya, masuk ke sorof ya. Contoh Bu, miftahun. Contoh ya. Contoh kata miftahun. Ini kan satu kunci. Ini isim Allah yang dia tasrif usul, tasrif dasarnya. Dia punya bentuk ke bawah. Miftahun. Ini kan kalau cuma 1, kalau 2 miftahani, kalau 3 lebih mafatihu. Ya, ini nanti namanya tetap disorot. Nanti kalau kita taruh di dalam kalimat baru jadi nahwu. Ya, saya hapus dulu ya biar gak terlalu pusing. Udah.
Pusing ya. Tapi sudah ada gambaran ya, nahu sama sorof sudah ada gambaran. Berarti hari ini belum baca buku, belum baca terjemah juga ya. Waktunya mepet. Silakan kita fokus ini dulu. Terjemahnya insya Allah di pekan depan. Ya. Kenapa? Isim alat. Polanya ada beberapa, nggak sama. Polanya nggak sama ya untuk isim alat. Ya, polanya nanti sesuai wazan, ada beberapa. Ini hanya gambaran secara umum ibu-ibu ya. Nanti isim makan, polanya nggak selalu seperti itu. Isim Allah juga sama. Isim fa'il juga sama. Ini cuma gambaran globalnya saja. Isim fa'il nanti punya beberapa pola. Isim maf'ul juga sama. Ini cuma dasarnya saja. Yang sekarang yang perlu diketahui kan hanya membedakan apa sih ilmu nahu, apa sih ilmu sorof. Kalau ilmu sorof dari satu kosakata ke bentuk kosakata yang lain, jadi tetap dari satu ke satu juga, tapi dengan perubahan makna. Tapi kalau nahu, satu kata per kata ini kita letakkan dalam kalimat sekaligus memperhatikan i'rab, perubahan bentuk akhir, menjadi struktur kalimat yang sempurna, baik dan benar menurut tata bahasa Arab. Sudah Bu? Jadi kalau diistilahkan ya oleh ulama ahli bahasa, sorof itu seperti ibunya. Sorof itu seperti ibu yang melahirkan kata. Nahu itu seperti bapak yang merawatnya sehingga menjadi tumbuh, berkembang jadi kalimat gitu ya. Antara ibu sama bapak ini harus lengkap. Ya. Harus lengkap, harus bekerja sama. Berarti antara masjid sama musola itu sebetulnya kalau dari dilihat pasangan nggak ada bedanya ya? Iya, gini Bu, kalau masjid dari sajadah yasjudu, tempat sujud. Sujud itu istilahnya untuk ibadah ya, istilah untuk ibadah. Musola dari kata sholla yusoli. Musola itu isi makan, tempat sholat. Gitu. Kalau musola tempat sholat, masjid tempat sujud. Tapi sujud itu nanti istilahnya lebih umum lagi, intinya untuk beribadah. Berarti sholat itu lebih kecil daripada masjid. Maksudnya dari sisi luasnya. Maknanya. Sudah Bu? Sementara sudah. Perjalanan kita masih panjang dalam belajar bahasa Arab ya. Yang kita pelajari tadi ini yang saya tulis, kalau ibu-ibu merujuk ke buku ini baru dapat sebaris, belum ke belakang semua, baru dapat sebaris atas. Itu jadi perjalanannya masih lama, masih panjang. Gak apa-apa ya. Yang penting kan kita saat ditanya Allah, latus alunna yauma idzin anin naim. Kita sudah punya jawaban untuk yang hari Selasa jam 7.30 sampai jam 9. Jawaban kita naim, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehat badan ya, sehat badan dimampukan oleh Allah. Nikmat itu kita gunakan untuk belajar, untuk pahamnya bertahap, berproses, karena memang segitu kayanya bahasa Arab ya, segitu kayanya bahasa Arab.
segitu sempurnanya bahasa Arab, maka dia menjadi bahasa pilihan untuk Al-Quran. Jadi nggak mungkin Al-Quran yang mujizat itu memilih bahasa yang biasa-biasa saja. Pastinya yang dipilih adalah bahasa yang luar biasa itu ya. Semoga Allah kasih istiqomah untuk kita semua. Istiqomah itu berarti 1 continue, 2 konsisten. Istiqomah. Ya, semoga Allah mudahkan untuk semua. Semoga Allah mudahkan untuk semua ya. Robbi yasir wala tu'asir, Robbi tamim bil khair. Kita akhiri dulu dengan hamdalah dan doa kafarah majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan, ila liqa insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.